Nah, ini apakah kemudian jadi masalah atau tidak, Pak, jika nanti lulusan ataupun alumninya setelah selesai kuliah mereka akan bermasalah nggak, Pak, untuk melamar kerja, karena kan selama ini diminta akreditasi, Pak. Jadi boleh tidak boleh meluluskan kalau tidak ada akreditasi. Tetapi Mhm, untuk PT, kalau PT perguruan tinggi kalau tidak mhm. terakreditasi atau belum terakreditasi, mereka boleh meluluskan asal prodinya terakreditasi. Oh, iya iya iya. Prodi. Nah, biasanya yang satu prodi bersamaan, jadi dia mengajukan akreditasi perguruan tinggi juga Mhm, akreditasi program studi bersamaan. mhm, Kalau ini ada yang seperti itu, kita tidak boleh tidak memberikan rekomendasi untuk lulus. Jadi tidak mhm. mungkin mereka bisa meluluskan mahasiswa. Kalau meluluskan pada saat tidak terakreditasi, maka statusnya nanti akan beri sanksi pembinaan. Dibekukan sementara untuk penyelenggaraan pendidikan. Iya. Jadi Nah, tidak boleh sebetulnya. Oleh karena mhm, itu kami karena melihat akreditasi itu adalah mutu di situ, mhm. cermin dari mutu dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada ketertiban di situ, ada taat azas di dalam pelaksanaan perguruan tinggi pada prosesnya dan sebagainya. Karena data sekarang, data ijazah dan sebagainya itu ada di PD Dikti. Jadi Mhm. kita tidak bisa meluluskan mahasiswa karena Mhm. ketika tidak mendapat rekomendasi dari Dikti. Karena datanya ada di proses misalnya kecukupan SKS, itu ada data di PD Dikti. Misalnya Mhm. sekarang untuk program sarjana 144 SKS, itu ada data, ada nilai. Jadi tidak mungkin lagi sekarang untuk mengeluarkan sertifikat palsu atau ijazah palsu. Jadi Mhm. dikontrol melalui itu. Ada pusat data pada Kemendikbud. Nah, kemudian jadi timbul pertanyaan nih, Prof. Tadi kan Prof Ya, menyampaikan ada sekitar 101 PTS sekarang di ya, Aceh. Di satu sisi kan memang ini hal yang bagus, artinya ada akses pendidikan yang lebih mudah bagi masyarakat Aceh. Nah, kemudian soal kualitas dan mutu kemudian kan menjadi penting, Prof. Bagaimana LL Dikti menjaga ini? Jangan nanti setelah pembukaan fakultasnya ataupun perguruan tingginya namun tidak pernah memperhatikan mutu dan kualitas. Apakah LL Dikti juga berhak memberi penalti bagi perguruan tinggi tersebut? nah tentang sebetulnya kita bukan LDK yang memberi penalti, tetapi Dirjen. Tapi Dirjen. Dirjen adalah matanya Dikti. Di Mhm. matanya Dirjen di Aceh itu Iya. Dikti. Karena Dikti yang mengontrol, yang mengawasi, Dikti yang menerima laporan dari masyarakat. Mhm. Jadi kalau demikian hampir ya kalau kita sebut perpanjangan tangan, kalau Dikti mengatakan oh ini cabut izin, ini tunda bekukan izin sementara, ya Dirjen akan memperhatikan itu. Dan Mhm. bahkan kalau ada laporan dari masyarakat yang langsung ke Kemendikbud, mereka kembalikan dulu ke Dikti supaya Dikti Mhm. memastikan apa betul seperti laporan masyarakat. Apa indikator LL Dikti untuk membekukan PTS ini, Pak? Maksudnya mungkin beberapa hal sanksi yang diberikan ataupun ada hal-hal yang memang diperhatikan LL Dikti sebuah PTS itu akan dibekukan ketika dia A, B, C, D, Pak. Nah, sebetulnya itu tadi saya ulangi, bukan Dikti yang membekukan, itu wewenang Mm-mm. dari Dirjen Dirjen, Dikti. iya, iya. Ini Tapi kita kan koordinasinya dari kalau LL Dikti, kalau Pak. ya sebetulnya Heeh. koordinasi dengan Dikti. Iya. Nah, ada standar-standar yang banyak ya, banyak sekali, nggak mungkin saya sampaikan di sini. Misalnya ditemukan ada
ada apa namanya, laporan masyarakat, apa istilah, membuat kelas jauh, ya. Dosen tidak cukup, dosen bukan program studinya. Misalnya buka program studi ke apa namanya, manajemen, tapi dosen di situ hukum semua misalnya. S2 memang memenuhi syarat S2-nya, dia magister, tapi tidak ada magister yang bidang studi, ya. Nah, itu juga bermasalah. Kemudian mempromosikan akreditasi, sedang mengurus akreditasi, misalnya sedang mengurus kemarin B, sedang mengurus untuk naik menjadi C misalnya, kemudian mempromosikan bahwa akan apa namanya, akreditasinya B, ya, padahal belum B. Nah, itu juga indikasi, ya, bermasalah. Dan itu masyarakat kan penipuan masyarakat, menipu masyarakat. Benar. Jadi demikian juga proses pendidikan. Apa ya, seperti tadi kuliah Aceh, tapi kuliahnya di Takengon misalnya. Iya. Padahal tidak ada kelas jauh di Takengon dan sebagainya. Jadi yang kemarin juga baru kami ini indikasi, ya, mempromosikan penerimaan mahasiswa di Medan, tapi kuliahnya di Aceh, ya, juga bermasalah. Padahal prodinya sedang diberi sanksi pembinaan. Mereka sudah membuka prodi menerima mahasiswa, padahal itu tidak boleh. Nah, itu indikasi-indikasi, ya. Ada penyelewengan. Selama ini pernah Pak selama ini pernah mendapat kasus-kasus seperti kelas jauh tadi, maksudnya ada yang buka sebentar di Banda Aceh bisa kuliah Sabtu Minggu, kemudian dengan mudah mendapatkan ijazah. Kalau tidak salah kan dulu pernah kita tulis Pak soal apa istilahnya ya, perguruan tinggi bodong ataupun apa nih. Ini dalam pantauan LLDikti atau tidak Pak? Selama 2 tahun terakhir tidak, karena sudah sangat kita kontrol, ya. Ada indikasi tetapi cepat kita atasi. Jadi misalnya ada laporan mahasiswa, ada laporan masyarakat, langsung kita, termasuk yang saya sebut tadi, yang mau dibuka di Biring itu, kemudian kita koordinasi dengan Dikti 1 Medan, ya, memastikan apa betul seperti itu, misalnya sekolahnya di Medan, ya, bukanya ini, ya, ternyata kan belum sempat kita dapat informasi dari masyarakat, ya kita ambil koordinasi, kita minta supaya tidak dilakukan itu. Jadi tidak sempat dilakukan. Memang ini ada kesempatan kan, selama COVID ini kan kesempatan untuk mengadakan pendidikan daring. Iya benar Pak. Tapi tidak semua universitas itu bisa melakukan program pembelajaran jarak jauh, menerima mahasiswa di Aceh, kemudian sekolahnya di Medan, itu harus ada izin. Selama ini kan untuk program daring ini hanya fasilitas bagi mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, karena itu fasilitas darurat kan. Boleh misalnya seperti kita mengadakan kuliah di Aceh tapi mahasiswanya di kampung. Tapi itu mahasiswa yang tercatat pada saat dia reguler. Dia reguler mendaftarnya Pak S secara reguler, ya. Ya, tetapi kalau mahasiswa sekarang kita terima mahasiswa dengan program pendidikan jarak jauh, tidak boleh sembarangan universitas, karena yang sekarang yang boleh melakukan itu dan telah mengurus izin itu adalah universitas terbuka, karena mereka sudah dapat bisa menerima mahasiswa di Aceh dan sebagainya, tetapi bisa belajar dengan jarak jauh karena infrastrukturnya mereka sudah cukup dan mendapat izin.
Nah, kemudian satu lagi kalau nggak salah BINUS, Bina Nusantara di Jakarta. Mereka bisa buka, bahkan mereka bisa buka luar negeri ya. Di Iya. Qatar mereka ada mahasiswanya dan sebagainya. Tapi itu ada izin karena infrastruktur IT-nya mereka sudah cukup Sudah sangat bagus, memadai, Pak ya. ya, sangat memadai. Dan Betul. kita kalau mau buka misalnya ada universitas yang sudah sanggup ingin membuka mahasiswa daring, itu harus mendapat izin pendidikan jarak jauh, PJJ namanya. Baik. Nah, selama COVID ini Pak, LLDikti memantau tidak Pak, apa implikasi yang sangat terasa oleh PTS-PTS di Aceh Pak? Dan kemudian sektor apa nih selain harus belajar daring mahasiswa, ada nggak implikasi lain yang cukup berdampak bagi pendidikan Pak? Yang paling berdampak adalah tahun ini ya. Tahun ini kan penerimaan mahasiswa baru itu masa COVID ya. Itu mungkin pengurangan mahasiswa. Saya ada beberapa ini yang dapat langsung informasi mungkin sampai 40%. 40% di Banda Aceh saja penerimaan mahasiswa. Ini selama semester ganjil ini ada pengurangan yang signifikan, ya. Dan ini berpengaruh semua terhadap proses pendidikan di PTS karena mereka membiayai dosen dari biaya SPP, biaya SPP. Semuanya berpengaruh. Dan seperti PTS masa COVID ini seperti ikat pinggang betul-betul harus kencang ya. Jadi banyak faktor ekonomi, beban universitas, beban dosen dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap karena musibah COVID ini. Dan kalau kita katakan betul-betul menjerit ya, mahasiswa, ya, masyarakat tentunya karena ini efek dari menjeritnya masyarakat ya ke pendidikan, bukan hanya di SD, SMP, SMA, tetapi juga di perguruan tinggi saya kira. Ya. Apalagi kalau misalnya mungkin dosen juga harus memperhatikan juga ya karena daring ini membutuhkan kalau ada kuliah 3 kali kuliah dalam 1 hari mungkin sudah pulsa sudah 100.000. Betul Pak. Ini juga jadi kendala Pak tentunya ya. Kendala betul-betul kendala. Jadi tidak semua mahasiswa negeri juga seperti itu. Mahasiswa negeri juga bukan hanya swasta, juga negeri juga terbebani. Nah, kemarin ada yang kita sayangkan, yang diberi bantuan oleh pemerintah itu kita sudah menyampaikan informasi kepada mahasiswa supaya mendaftar, karena yang mendaftar itu akan diberikan pulsa berapa 450 ya. Iya betul Pak. 450 per bulan kepada mahasiswa, tetapi yang mendaftar nanti Dikti wilayah 13 yang terdaftar sekitar 50 sekian persen ya. Ya, 56 atau 54% yang terdaftar. Nah, artinya kita tidak menggunakan itu dari data mahasiswa. Dari data mahasiswa yang ada di PD Dikti. Tidak bisa menggunakan apakah informasi ini ada hambatan sampai kepada mahasiswa atau mahasiswa yang ada di PTS itu tidak pada aktif ya. Atau ada PTS yang operatornya tidak aktif ya. Kita sudah berusaha berkali-kali memang untuk menghubungi baik melalui surat, melalui email ke perguruan tinggi termasuk perpanjangan ya. Sekarang mungkin masih bisa daftar ya.
masih bisa daftar karena diberi peluang oleh pemerintah untuk mendaftar kepada mahasiswa, ya, karena tidak penuh, tidak maksimal, ya. Dan bahkan kalau Dirjen Dikti itu setiap saat japri, kepala-kepala Dikti tolong kita japri, jadi setengah kita mengemis ya Dirjen Dikti terhadap data yang tidak lengkap, yang tidak maksimal ya terhadap bantuan kuota untuk mahasiswa. Nah, dosen banyak. Tapi dosen di Dikti juga bermasalah, kuota tidak dapat. Karena kalau mahasiswa kita bantu, dosen tidak kita bantu juga bermasalah. Karena tidak, apalagi di PTS ini tidak semua dosen itu PNS. Nah, banyak dosen yayasan sedang menjerit, ya mahasiswa sangat terbatas. Sekarang ya tentu pendapatan yayasan untuk membiayai pendidikan itu sangat terbatas. Kami ya mengharapkan ya proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi tidak perlu kita misalnya memaksa sekali ya. Jangan ada dosen sampai memaksa sekali sehingga kalau dia tidak ikut tidak ada nilai dan sebagainya. Jangan. Mungkin kita lebih inovasi di dalam sistem pembelajaran, mungkin melalui email, melalui WA dan sebagainya. Kalau memang tidak mungkin kita gunakan secara daring ini, secara langsung melalui internet karena pulsanya. Iya, betul. Kita pahami sekali. Ya, tapi kemudian Pak, kita mendengar kemarin beberapa mahasiswa semester akhir khususnya Pak, ada beberapa orang yang memang harus mengikuti sidang akhir itu via Zoom, via daring artinya. Nah, LL Dikti melihat ini seperti apa? Apakah memang nanti Pak ketika seperti itu apakah akan maksimal Pak untuk tugas akhirnya? Ya, mungkin ya, ini pembelajaran juga bagi kita mungkin ya. Untuk maksimal seperti reguler kemarin itu ya mungkin tidak ya, tidak akan maksimal. Tetapi kalau tidak dilakukan itu menjadi masa studinya akan berakhir. Kalau masa studi berakhir, kita tidak ada perpanjangan, itu hilang data di PD Dikti. Hilang data di PD Dikti, nggak bisa keluar lagi ijazah. Iya, betul. Masalah juga, karena memperbaiki data di PD Dikti itu bukan main sulitnya. Mereka mengurus, mungkin pengelola data itu sekitar 5 orang di PD Dikti mengurus di seluruh Indonesia. Jadi capek pengalaman kami, capek kali kalau memperbaiki data di sini. Dan masa studi itu otomatis berakhir kan ketika mereka 7 tahun. Memang karena khusus untuk yang sedang proses belajar semester akhir, untuk sedang proses skripsi atau penelitian tugas akhir, diberi kesempatan untuk perpanjangan 1 semester. Supaya itu karena COVID ini, khusus yang tidak semua mahasiswa perpanjangan, khusus yang masa semester akhir dalam program studi. Misalnya kalau ada 7 tahun untuk akademik program sarjana itu ya semester terakhir ya, semester ke-14, kalau dia bermasalah ada perpanjangan. Ada perpanjangan 1 semester supaya dia jangan DO. Nah, untuk menunggu supaya jangan DO, untuk mengatasi supaya jangan DO dan tidak mau mungkin tidak perlu perpanjangan ya dibenarkan dengan sistem daring. Karena PP kalau nggak salah PP Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi tahun 19 ya. 1999 itu dibenarkan ada, memang pada saat itu belum diprediksi, belum ada aturannya belum mengarah ke sistem daring, tapi dibenarkan ujian menyelenggarakan melalui metode dua mekanisme, yaitu ujian akhir prodi dan ujian skripsi. Jadi ujian sekarang Kemenristek Dikti kemarin
kemudian Dirjen Dikti mengambil dari dua metode yang ada dalam PP 60 tahun 99 itu ujian akhir mahasiswa, ada sistem namanya mekanisme ujian akhir prodi, dan ujian skripsi. Jadi boleh ujian akhir prodi atau ujian skripsi. Jadi dua mekanisme. Nah, dari proses ini kemudian keluar surat edaran Kemendikbud nomor 302 kalau nggak salah tahun 2020. Nah, di dalamnya memberi petunjuk bagaimana termasuk ada perpanjangan, dibenarkan menyelenggarakan ujian skripsi dengan sistem daring. Dan dari perspektif hukum dalam darurat itu sebetulnya boleh dilakukan apa saja ya, asal dia terkontrol dengan baik ya. Artinya skripsinya ada, atau tesisnya ada, atau disertasinya ada dan sebagainya, dan pembimbing itu bertanggung jawab dan sebagainya, dibenarkan ujian daring untuk menghindari apa yang kita sebut tadi DO, dropout. Karena dalam PD Dikti ketika mahasiswa baru diterima pada misalnya semester ini itu sudah masuk dalam PD Dikti. Ketika keluar nomor mahasiswa dan sudah masuk datanya, dan itu sudah dihitung masa studi. Ya, masa studinya 7 tahun untuk program sarjana itu sudah terhitung. Itu jangan